Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Bendera Angkatan 10 dari SDN Swasta Meranti. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Khairul. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Swasta Meranti. Ini percakapan kami akan kami mulai dengan praobservasi. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Khairul? Alhamdulillah, saya insyaallah masih baik lah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses revisi kelas ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, materi apa yang akan Bapak laksanakan pada saat supervisi kelas nanti Pak? Ini sesuai dengan jadwalnya pas hari besok di subuh, yaitu tentang materinya tentang bab 2 itu harmoni dalam ekosistem, mempelajari tentang rantai makanan. Oke, Bapak nanti membawakan materi tentang rantai makanan ya Pak. Terus di sini Pak, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal. Jadi nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid ya Pak. Iya. Di sini Pak ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak ya, terkait pembelajaran Bapak ini. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan Bapak bawakan, ada berapa tujuan nanti Pak yang akan Bapak bawakan Pak? Sebenarnya di sini saya buat ada 3 tujuan pembelajaran, tapi tidak sebesar semuanya karena kan jam pelajaran kita kan satu hari itu cuma dapat 2 jam pelajaran pas pada hari Senin. Jadi mungkin saya akan ambil satu tujuan pembelajaran itu tentang menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan tadi. Berarti tujuan Bapak di sini nanti menganalisis tentang rantai makanan pada makhluk hidup ya Pak ya. Nah baik Pak, jadi ada satu tujuan yang akan Bapak laksanakan di hari berikutnya ya Pak ya. Iya. Jadi baik Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan Pak? Kalau tentang area pengembangan ini mungkin saya dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Baik Pak, berarti Bapak nanti area pengembangannya ada 2, berarti pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Jadi baik Pak, di sini area pengembangan yang dicapai adalah bagian pengetahuan dan keterampilan tadi. Nah sekarang bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak bawakan Pak? Kalau dilihat dari apanya Bu, mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran berorientasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke Pak, berarti Bapak nanti di strategi pembelajaran, berarti Bapak nanti melaksanakannya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada KSE ya Pak. Ya. Oke Pak, jadi nanti saya akan melakukan pengamatan atau observasi pada strategi pembelajaran Bapak nanti ya. Jadi selanjutnya Pak, di sini ada pertanyaan saya lagi Pak. Kalau dari segi model Pak, berarti model-model pembelajaran nanti yang akan Bapak bawakan itu modelnya apa saja Pak? Model inquiry, menemukan. Berarti Bapak nanti membawakannya dengan model inquiry. Jadi dengan metode apa kira-kira Pak? Metode yang sesuai diskusi. Berarti Bapak nanti membawakannya dengan diskusi Ya. dengan tadi ya Pak ya? Ya.
Baik, Pak. dan diskusi dan tanya jawab. Oke, berarti Bapak menambahkan nanti pada metode ya Pak ya? Ya. Berarti selain diskusi, Bapak juga nanti menggunakan tanya jawab. Baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi berdiferensiasi, terus menggunakan model diri dan juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab ya Pak ya? Oke Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya Pak? Mungkin saya akan menggunakan Chromebook dan proyektor dan speaker juga. Nanti siswa disuruh mengamati video tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Oke Pak, berarti Bapak nanti menggunakan medianya itu menggunakan Chromebook, menggunakan proyektor, speaker, dan Bapak juga nanti menggunakan video pembelajaran yang akan diamati siswa ya Pak ya? Baik Pak, itu sangat luar biasa sekali Pak. Baik Pak, di sini kira-kira nih Pak ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa kira-kira Bapak tidak menentukan terlaksana pembelajaran ini Pak? Kalau dilihat dengan berlanjutannya dari pembelajaran kemarin, ini misalnya di hari Senin di jam pertama dan kedua. Oke Pak, berarti nanti harinya sudah Bapak tentukan itu hari Senin ya Pak ya? Berarti jam 1 sampai jam 2 ya Pak? Nah, berarti bagus, nanti saya akan hadir ya Pak ya bersama Bapak di kelas nantinya untuk melakukan observasi ya Pak ya. Nah, saya juga akan melihat dan mencatat hal apa saja nanti yang terjadi di dalam kelas Bapak ya Pak ya. Oke. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, nanti juga akan saya melakukan pasca observasi ya Pak. Setelah saya melaksanakan pengamatan, saya akan melakukan pasca observasi bersama Bapak lagi ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Mungkin lebih terbuka kita tentang cara kita membuat modul pembelajaran ini menurut saya lah. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Berarti di sini nanti Bapak lebih terbuka kepada cara pembelajaran bermodul, terus bagaimana gambaran-gambaran yang akan Bapak bawakan dari hari Senin yang akan datang ya Pak ya. Oke Pak. Nanti saya juga ingin melihat apa yang sudah Bapak persiapkan nanti di kelas saya. Oke, demikian percakapan kita hari ini ya Pak. Sekian dan terima kasih ya Pak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik ketuanya atau mewakili boleh dipersiapkan. Siap, hormat, tegak, lipat tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Siapa yang oke? Arina ada? Hadir. Aulia? Oh, izin. Ya, izin. Ada suratnya? Ada. Oke. Kemudian Silva? Hadir. Nur Fadila? Hadir. Hadir.
Kita Ada Pak. oke, bagus ya. Jadi cuma satu orang ya yang izin hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum kalian masuk ke kelas tadi, apakah sudah sarapan? Sudah. Sudah, berarti sudah siap untuk belajar ya? Ya. Oke, sudah siap untuk belajar. Apa pelajaran kita hari ini? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Iya, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke. Tentang IPAS ini kita sudah belajar masuk ke bab berapa? Bab 2 ya. Ke bab 2. Depan. Nah, itu tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Nah, dalam harmoni dalam ekosistem ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, apakah kalian sudah semangat untuk belajar? Semangat. Gimana semangatnya? Ayo. Oke, kita kasih tepuk tangan lah biar semangat. Oke. Nah, boleh dibuka alat-alat tulisnya, buku. Pelajaran kita hari ini dengan tujuan kita belajar hari ini. Nah, ini boleh dilihat di depan. Satu, tujuan pembelajaran kita tentang rantai makanan. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Oke, sekarang pertanyaan Bapak, ekosistem itu apa? Kok sepi? Ekosistem itu apa? Coba lihat di depan. Ekosistem merupakan satu sistem ekologi. Coba diri. Saya Pak. Iya, Pak. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, ini di depan sudah ada ya. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan. Hubungan timbal balik itu apa? Kayak ini hubungan kita sama saling menjagai, saling menghormati, itu hubungan timbal balik ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui antara topik kita pertama adalah antara makan dan dimakan. Kalian sering makan nggak? Tapi kalian pernah dimakan nggak? Tidak, beda ya. Oke, ini khusus untuk makhluk hidup. Kita sebenarnya manusia juga. Cuma ini kita belajar tentang hewan dan tumbuhan, hubungan antara hewan dan tumbuhan. Oke. Salah satu contohnya hubungan timbal balik itu bukan maksud Bapak antara makan dan dimakan tadi kan ini ya orang ini. Boleh perhatikan ke depan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belerang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Ini ada produsen, ini ya, ada produsen. Apa yang mau tulis lagi? Kemudian ada konsumen
dan ada pengurai. Ada pertanyaan? Oke. Pengurai. Oke. Gini, apabila kan tadi kan dia jelaskan kan tumbuhan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi apa? Elang kan? Elang itu mungkin tak ada yang memakan elang. Elang itu mungkin mati. Matinya karena apa? Karena dia mungkin bertarung sama dia, atau karena faktor usianya memang saat sudah mati. Jadi kalau dia sudah mati, dia kan tergeletak di tanah kan? Itu dimakan ulat segala macamnya, bakteri. Itulah yang disebut dengan pengurai. Oke, sebelum kalian buat tugas, kita buat 2 kelompok ayat. 2 kelompok Bapak aja yang menentukan. Kalau kalian yang menentukan lupa. Oke. Biar waktunya lebih efisien, Bapak. Nah, ini 1 kelompok. Dan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan maju rapatkan isinya. Bismillah. Nah, kalian kalau sudah berkelompok, Tahu kan? oke. Jadi Azan mana? ya harus saling Mencari. saling tolong-menolong, saling mencari. Jangan kerja sendiri, ya. Oke, tugas kalian adalah membuat rantai makanan paling sedikit sampai 3 konsumen sesuai dengan LKPD yang kita buat. Kalau yang kurang lebih boleh ditanyakan. Ini di depan kita sudah siap kelompoknya. Silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Saya dimana di kelompok kedua ingin bertanya konsumen itu apa? Konsumen yang pertama itu belalang. Konsumen kedua Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Konsumen 2 itu konsumen 2 yaitu guru. Konsumen dari 3 udah. Itu aja. Itu aja. Ya, ngerti? Dah. Dah paham? Dah. Oke. Bagaimana? Siap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada produsen. Ini ya, ada produsen. Apa yang mau tulis lagi? Kemudian ada konsumen dan ada pengurai. Ada pertanyaan? Oke. Pengurai. Oke. Gini, apabila kan tadi kan dia jelaskan kan tumbuhan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi apa? Elang kan? Elang itu mungkin tak ada yang memakan elang. Elang itu mungkin mati. Matinya karena apa? Karena dia mungkin bertarung sama dia, atau karena faktor usianya memang saat sudah mati. Jadi kalau dia sudah mati, dia kan tergeletak di tanah kan? Itu dimakan ulat segala macamnya, bakteri. Itulah yang disebut dengan pengurai. Oke, baik. Perhatikan di depan. Oke, dari kalian mempresentasikan pada hari ini dan Bapak jelaskan, kemudian kalian melihat video, bisa tidak kita menarik kesimpulan pada hari ini? Apa kesimpulannya tentang ekosistem? Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan Dimakan.
ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Ada 3 itu. Ada Produsen, konsumen, pengurai. Oke, nanti yang konsumen itu ada banyak tingkat. Ada tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Oke, perhatikan. Untuk pelajaran hari ini, kira-kira menurut kamu, macam mana pelajaran kita hari ini? Apakah sudah puas? Apa belum puas? Belum puas, tapi kita harus mendalami yang pertemuan selanjutnya ya. Sekalian untuk evaluasi juga selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak? Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan silakan. Untuk dengan pelajaran kita hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Ini kita berjumpa lagi Pak. Ini dalam sesi pasca observasi ya Pak. Di sini saya Wisma cerita kata Sekondo dari SDN Sesar Meranti, dan ini bersama saya Pak Tero guru kelas 5 SD Sesar Meranti, dan kami ditemani juga dengan pengajar praktek kami yaitu Pak Mahesa Dewa Ternando. Terima kasih Pak sudah dapat hadir bersama kami. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kero? Alhamdulillah baik. Jadi percakapan pasca observasi ini akan memberikan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Bapak lakukan di kelas yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Baik Ibu, selama dalam kemarin ya, itu perasaan saya awal-awalnya agak sedikit terganggu, tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah makin baik. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan, apa yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke, mungkin pada sebelum observasi saya menyiapkan atau menyusun buat perangkat ya, yaitu di dalamnya berisi tentang materi atau di situ saya buat pengetahuan dan keterampilan ini. Yang kalau untuk pengetahuannya dia harus memahami materi tentang rantai makanan. Kemudian kalau dari segi keterampilan itu dia akan anak-anak siswa akan membuat atau mencari contoh dari rantai makanan itu. Baik, jadi ada pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dan kelas atau tidak Pak? Ini menurut saya lagi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi namun masih ada yang merasa kurang. Jadi sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Nah menurut Bapak apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pengajaran di dalam kelas? Kendala-kendala itu mungkin faktor dari saya sendiri atau faktor dari siswa. Kalau dari siswa ini
banyak siswa yang tidak aktif dalam mengikuti pelajarannya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Pak ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya. Iya. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka itu kurang aktif? Mengapa mereka itu kurang terlibat dalam diskusi? Karena mungkin dalam pembagian kelompok kurang tepat saya membagikan kelompok. Mungkin kurang serasi antara teman dengan temannya itu. Jadi apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi hal tersebut Pak? Menurut saya untuk melanjuti kekurangan tersebut itu memperhatikan minat siswa berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya ada yang belajarnya ada yang visual, ada yang auditori dan estetik. Jadi disesuaikan. Baik, jadi itu rencana Bapak ke depannya ya Pak ya. Nanti pada saat pembelajaran ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa ya Pak ya. Nanti menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak nanti apakah sudah direalisasikan atau belum. Kira-kira ini Pak kapan nih Bapak mau merealisasikan perubahan yang Bapak rencanakan ini Pak? Kalau ini mungkin saya akan menyusun lagi sesuai jadwalnya, kemudian kita lihat waktu yang sesuai dan tepat. Jadi Bapak ini akan dilakukan secepatnya ya Pak ya. Ya. Mungkin di minggu yang akan datang ya Pak. Iya, Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. iya. Baik, Pak Kerol, untuk sesi pasca observasi ini saya mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya dan telah bersedia dengan senang hati